Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shirley Wafika Zizah dengan NIM 11220324. Kebetulan di kelompok saya ini saya bersama partner saya yaitu Syamsiah Nurmediani dengan NIM 11220310. Namun pada video kali ini hanya saya saja yang akan menjelaskan terkait proses perancangan eh, pada pabrik Mitra Karya Furnitur menggunakan aplikasi Odo. Di sini bisa dimulai dengan membuat akun terlebih dahulu. Kita bisa pilih apapun, website, sales, ataupun keuangan. Di sini saya memang lebih memilih untuk membuat uh, di sini saya membuat pada modul CRM. Kemudian saya ubah dengan nama pabrik Mitra Karya Furnitur. Kemudian saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian saya membuat dengan jumlah lebih dari 250 karyawan. Kemudian saya adalah seperti ini. Ini bisa langsung dimulai aja jika nanti udah ada tampilan selamat datang di Odo. Kemudian di sini sudah ada banyak modul yang otomatis terinstall karena tadi saya menggunakan modul CRM, jadi otomatis modul yang pertama ada itu adalah CRM. Cuman karena pada proses pabrik Mitra Karya Furnitur ini kita menggunakan 7 modul, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu modul-modul yang diperlukan seperti modul invoice, kemudian kemudian di sini saya juga mendownload modul inventory, kemudian mendownload sambil menginstal, kemudian di refresh. Jadi setiap install supaya cepat tuh better untuk langsung di refresh kembali saja. Kemudian saya memasang modul sales. Kemudian saya menggunakan modul manufacturing juga. Kemudian di sini saya menggunakan modul purchase. Kemudian saya menggunakan modul recruitment. Kemudian menggunakan modul accounting.
Kemudian menggunakan modul. Nah, sepertinya modul yang kita perlukan sudah terdownload semua. Jadi kita balik lagi aja ke aplikasi tadi. Di sini sudah ada beberapa modul yang nantinya akan kami gunakan atau perusahaan kami gunakan, yaitu pabrik furniture. Kemudian, jadi sebelum kalian menggunakan aplikasi ini, kita bisa untuk lanjut ke email terlebih dahulu. Karena di sini ada activation email send, your database will expire in 3 hours. Jadi kita update terlebih dahulu, kemudian kita activate, kita lewati. Nah, jadi sudah seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk gratis, kita itu punya free trial selama 14 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memakai perusahaan pengen mencoba-coba software yang mungkin bisa memanage kegiatan dari perusahaan kalian, bisa juga nih kalian menggunakan Odoo. Jadi di sini ada free trial selama 14 hari. Jadi di tahap pertama itu ada di bagian Human Resource Management, yang dimana di dalam Human Resource Management itu tuh ada dua modul yang akan digunakan, yaitu Employees atau karyawan dan juga Recruitment, yang dimana modul tersebut tuh digunakan untuk merekrut orang-orang yang akan bekerja di perusahaan kami. Seperti itu. Anggaplah kita membuat daftar karyawan terlebih dahulu. Kemudian sini ada Fania dengan emailnya, work phone-nya, kemudian work mobile-nya, kemudian dia sebagai apa. Jadi ada job position-nya kita buat sebagai tim accounting. Nah, sini ada, terus di sini kita juga bisa nih ngatur jadwalnya dia atau jadwal karyawan kami dari mulai Senin sampai Minggu. Sini ada, cuman karena kita membuat lebih simpel, jadi kita masukkan sesimpelnya saja. Kita create user. Vania, oke. Kita save. Nah, ternyata di sini perlu untuk masukin Gmail nih teman-teman. Dan juga masukin nomor teleponnya. Nih. Jadi Vania ini tuh sudah masuk daftar dari karyawan dari perusahaan kami. Ini kalau misalkan kurang, kita juga bisa nambahin lagi nih. Rizky, ini ketika masukan yang sama, langsung.
Seperti ini ya, jadi job posisinya sales, job title sales, sama dengan yang tadi Vania. Kemudian kita masuk lagi. Nah, di sini udah jelas di perusahaan kami ada tiga karyawan yang sudah saya buat, yang dimana Rizky sebagai sales, kemudian saya sendiri nanti tinggal saya edit nih, saya sebagai owner, terus kemudian Fania sebagai tim accounting, seperti itu. Kemudian setelah masuk ke tahap employees, kita buat ke tahap rekrutmen. Kebetulan perusahaan kami masih membutuhkan beberapa job yang memang sedang kosong. Jadi kita upload dulu nih job positionnya apa. Misalnya job positionnya adalah staff produksi. Misalnya aplikasi emailnya itu saya sendiri sebagai HR, yaitu Shirley. Nah, kebetulan dari job position ini sebagai staff produksi belum ada yang meng-apply. Sekarang sini ada satu slot nih. Terus kemudian misalnya ada nih yang masuk ke email atas nama Fania Fasya, yang dimana dia melamar di bagian job posisi staf produksi yang kosong. Kemudian awalnya ini Fasya akan masuk ke data terbaru atau data updatean dari yang sudah Fasya lakukan, yaitu melamar job desk staf produksi di perusahaan kami. Kemudian nanti Fasya akan kami lihat nih notes-nya, detailsnya, skill-nya, dia memiliki job desk apa. Kemudian nanti masuk ke qualification. Setelahnya Fasya sudah bisa nih, nanti saya ACC, kemudian nanti masuk ke applicant created. Jadi udah masuk qualification. Nanti bisa diatur juga nih meetingnya tanggal berapa. Misalkan meeting atau interviewnya nanti di tanggal 10. Nah, nanti akan otomatis ke sinkron dengan Google ya. Seperti itu. Jadi nanti si pasiennya sudah masuk ke kualifikasi, kemudian bisa masuk ke first interview. Kemudian nanti di sini ada penjelasan juga terkait Fasya sendiri, evaluasi, rekruternya kemudian saya, interviewnya siapa, jobnya, dia mau mendaftar ke departemen mana, misalkan administrasi. Terus kemudian nanti bisa juga langsung masuk ke second interview. Sama setelah interview nanti akan ke-update terus karena sudah masuk second interview. Kemudian setelah melewati tahap terbaru, seleksi kualifikasi, kemudian first interview, kemudian second interview, dan terakhir adalah kontrak proposal apabila pasien ini sudah lolos seleksi dari perusahaan kami. Seperti ini nanti tampilannya. Nanti bagian pasien ini bisa menuliskan benefit atau gajinya berapa yang mengajukan ke perusahaan. Kemudian setelah sudah melihat kontrak proposalnya, nanti proposal diisi dan ditandatangani oleh dua pihak, baik itu dari pihak perusahaan maupun pihak Fasya sendiri. Nah, setelah ada tulisan kontrak signet, berarti otomatis Fasya ini sudah kami hire untuk menjadi staf produksi dari pabrik Mitra Karya Furniture.
Kemudian dari dua modul tadi sudah, kemudian kita bisa lanjut ke bagian modul procurement atau purchase, yang dimana purchase ini adalah untuk uh, memasukkan vendor. Kayak kami kan membuat perusahaan atau pabrik mitra karya furniture, yang dimana otomatis bisnisnya adalah membuat meja, lemari, dan sebagainya. Nah, di sini kita nggak mungkin dong semuanya punya bahan-bahannya. Misalkan kayak kayu, gunting, dan sebagainya. Otomatis ada beberapa yang memang kita perlukan vendornya. Misalnya, sini saya menuliskan terkait vendornya itu adalah PT Kayu Abadi Sejahtera. PT Kayu Abadi Sejahtera. Nah, kemudian di sini bisa masuk ini. Kita perlu bahan-bahan apa sih dari perusahaan ini yang menjadi vendor kita? Atau kerjasama dari vendor itu kita butuh apa? Jadi saya masukin aja, kita butuh kayu jati. Kemudian juga bisa nambah nih, source produknya itu kita bisa nambah kayu mahoni. Sini kita juga bisa masukin nih kuantitasnya berapa, misalkan 100. Itu dimasukin lagi 50 untuk stok. Terus kita juga bisa masukin nih per unitnya itu tuh berapa dari sebuah bahan tersebut. Anggaplah untuk satu unit kayu jati ini adalah senilai 500.000. Kita masukin 500.000. Untuk kayu mahoni ini kita masukin aja senilai 300.000. Nah, di sini akan otomatis terbuatlah request for quotation, yang dimana kita akan mengajukan bahan-bahan yang kita perlukan kepada perusahaan vendor yang kami punya. Kemudian kita akan mengirimkan send RFQ. Nanti akan diminta masuk ini PT Kayu Abadi itu emailnya apa? Misalkan Bayu Agustiano at gmail.com. Kita satu email. Terus ini akan otomatis masuk ke bagian dari vendor itu sendiri, yaitu ke PT Kayu Abadi Sejahtera. Jadi akan otomatis membuat request atau kebutuhannya beserta jumlah kuantitasnya. Emailnya sudah terkirim, nanti tinggal di confirm order aja apabila memang sudah keterima. Nanti sini ada receive, akan kelihatan nih kita dari mana, terkirim dari mana, siapa yang membutuhkan. Itu adalah pabrik Mitra Karya Furniture dengan sebuah permintaan kayu jatinya 100, kayu mahoganinya 50. Seperti itu. Kemudian, nah ini udah tertera nih, kita nih kemana aja. Di sini juga bisa nambahin lagi nih supplier-suppliernya yang diperlukan dan sebagainya.
Nah, nanti kalau misalkan udah ditekan yang tadi, akan otomatis kepencet validasi. Nah, nanti kalau udah, nanti akan otomatis ke print nih bukti pembayarannya, atau struknya, atau slipnya. Nih, nanti seperti ini juga bisa di-adjust kembali. Nih, vendornya dari PT KW Badi Sejahtera. Kemudian setelah ke purchase, kita lanjutkan dengan inventory. Nah, jadi kalau misalkan udah di tahap purchase, terus tadi kita udah ngajuin ke beberapa supplier untuk melakukan purchase order dengan perusahaan kami, kita butuh bahan-bahan apa. Nanti kan akan ada RTO dong. Jadi mana akan produknya itu akan diterima oleh pihak gudang. Jadi pihak gudang tuh nanti akan nge-access ke bagian kami untuk melihat nih mana aja barangnya udah nyampe. Tadi kan saya juga udah ada tampilan struknya kan, apakah sudah diterima atau belum. Kemudian tadi tahap awalnya itu adalah HRM, Human Resource Management, kemudian uh, procurement itu ada di purchase, dan kemudian kita masuk ke tahap inventory. Inventory itu sendiri adalah modul yang dimana dia itu digunakan untuk memantau bahan baku yang tadi sudah kita supplier. Terus kemudian selain itu ngeliat juga nih dari si dari resepnya, kemudian dari delivery orders ya, atau bahkan manufacturingnya. Jadi dia tuh untuk memantau kira-kira berapa orang sih yang udah ngelakuin delivery orders ke perusahaan kami, dan dari perusahaan kami itu apakah sudah berapa banyak yang membangun sebuah meja ataupun sebuah kursi dan semacamnya. Namun karena memang ini masih kosong, jadi kita masuk aja ke tahap manufacturing. Kemudian di tahap manufacturing ini, kita bisa bikin nih manufacturing orders ya. Di sini ada tulisan kayak produknya, kita mau bikin produk apa. Misalnya kita mau bikin produk meja. Kemudian dari produk meja ini menghasilkan satu kuantitas, yaitu meja aja satu. Kemudian di sini kita masukin nih, ada komponen apa aja yang perlu kita buat dari si meja ini. Misalkan si meja ini kita perlu kayu jati ya, biasanya kalau misalkan meja tuh available. Terus kemudian kita perlu yang namanya eh palu, misalnya. Terus kemudian kita perlu juga yang namanya kuas. Terus kita perlu juga yang namanya sekrup. Karena kalau misalkan pakai palu tuh rawan bikin luka. Jadi kita lebih ganti opsionalnya pakai sekrup aja. Terus jangan lupa kita masukin juga nih lem kayu epoxy. Terus kemudian yang terakhir cat kayunya supaya lebih menarik dari meja tersebut. Misalkan sini kita kayu jati perlu 4, palunya 2, kuasnya 5, sekrupnya mungkin 15, lem kayunya itu ada 5, sama cat kayunya itu mungkin 4. Nah, di sini kita udah buat nih, kira-kira dari satu produk meja itu tuh membutuhkan komponen apa aja, apakah barangnya tersedia atau tidak. Seperti itu. Terus, ini bisa langsung di-confirm. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, karena kebetulan kita cuma punya supplier yaitu kayu jati, jadi di sini langsung otomatis nih untuk memperlihatkan bahwa untuk membuat meja tersebut kita memerlukan banyak komponen-komponen yang memang belum tersedia.
Karena memang hanya tersedia tuh kayu jatinya aja. Tadi kita udah sempat supplier dari PT Kayu Abadi dan itu baru kayu jatinya aja nih yang udah available. Apa sih bahan-bahannya untuk membuat si meja. Jadi kita perlu nambahin satu lagi supplier supaya kita tuh punya bahan-bahannya dari palu, kuas dan sebagainya. Setelah terus kita balik lagi di sini ke purchase terus kita nambahin lagi nih si vendornya tadi. Kita masukin lagi palu, lem kayu epoxy, terus kemudian cat kayu, terus kemudian sekrup, terus kemudian apa lagi tuh tadi? Nah, ini kita tinggal masukin nih, kita butuh 10, 20, kita masukin aja harganya misalkan 200.000. Nah, jadi sini kita udah ngajuin permintaan, palu, lem kayu, cat kayu, sekrup. Jadi kita bisa send RFQ, kemudian RFQ-nya ke send, CV Busamas, samas@gmail.com, kemudian di send. Nanti akan otomatis ditanya nih apakah sudah fix nih yang kita perlukan, confirm order. Nanti akan dikirimkan purchase ordernya, kemudian diresep, kemudian akan divalidasi oleh pihak Busamasnya. Kemudian selesai, ini bisa di print terkait slipnya, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa cek lagi ke tahap manufacturing tadi. Nah, sini ada yang not available nih. Nah, ternyata masih ada satu barang nih, karena tadi aku udah sempat nge-purchase kayu jati, palu, sekrup, lem kayu, dan cat kayu, masih ada satu yang kurang, yaitu kuas. Sama, kita harus nambahin dulu suppliernya, yaitu di purchase, tuh ada di toko mebel. Kita nambahin, kita butuh kuas. Masukin nih kuantitasnya, kita butuh 50, 20. Dengan harganya 5.000 per satuannya. Ya, seperti ini. Kemudian kita send RFQ. Kemudian akan ditanya emailnya mebel@gmail.com. Jadi sini akan otomatis terkirim nih ke email vendor tersebut supaya vendor tersebut tuh melakukan purchase order atau menyuplai bahan-bahan yang kita perlukan, kemudian confirm order, receive, kemudian validasi, dan kemudian selesai. Ini bisa langsung di print aja terkait bill-nya. Kemudian kita akan balik lagi ke tahap manufacturing. Nah, di sini terlihat kan sudah semuanya ada. Misalkan kita mau bikin produknya adalah meja dengan satu kuantitas, itu membutuhkan kuas kayu jati, palu, sekrup, lem kayu epoksi, dan kemudian cat kayu. Nah, di sini kita bisa langsung coba memproduksi semuanya. Nah, sini
Sudah kita lakukan proses manufacturingnya, kemudian kita bikin juga nih generate bomnya. Oke, kemudian sini ada nih. Nah, ini di sini bisa di schedule juga nih next activity-nya tuh setelah nanti udah dibuat, udah dibikinin, dibikin dalam proses manufacturing order sini tuh akan ngapain lagi nextnya. Terus kemudian lagi proses dibuat. Nah, jadi tadi udah dibuat juga terkait bill of materialnya. Ini supaya ngeliat nih, ini tuh produk yang keberapa. Terus kemudian setelahnya nanti kita masukin ke inventory untuk ngeliat prosesnya. Hmm. Nah, setelah kita selesai di bagian modul manufacturing, kita juga perlu melakukan kegiatan di bagian modul CRM, yang dimana modul CRM ini adalah untuk memperjualbelikan atau sebagai bahan komunikasi dengan seller gitu. Jadi misalkan kita kan pabrik nih, pabrik mitra karya furnitur. Otomatis di bawah pabrik ini kita ada bekerja sama dengan beberapa toko yang memang mereka sebagai toko itu melakukan sebuah permintaan, misalkan memerlukan produk meja, kemudian memerlukan produk kursi, sofa, dan sebagainya. Bahkan sini saya membuat toko dari vendor sendiri itu adalah toko interior Jaya. Kemudian dengan kontaknya yaitu Arya. Kontak emailnya adalah Arya Gunawan @gmail.com. Kontak phone adalah 089767. Nah, jadi kita bikin nih permintaannya. Pembuatan meja 20. Sini masukin aja. Nominalnya itu adalah 45 juta. Nah, di sini guna CRM ini adalah kalau misalkan di sebuah pabrik tuh dia adalah bekerja sama dengan beberapa perusahaan di bawahnya atau beberapa klien yang dimana untuk membuat sebuah permintaan. Jadi customer relationship management, hubungan antara klien dan juga perusahaan itu sendiri untuk uh, memperjualbelikan barang
dan juga melakukan pekerja sama yang saling menguntungkan. Kemudian setelah di sini ada new, di sini akan ada expected-nya 45 juta yang tadi sudah diajukan. Nanti akan dilihat nih new quotation dari Toko Jaya. Kemudian masukkan meja, kemudian desain. Nah, jadi anggaplah si mejanya ini adalah satu unitnya itu adalah 3,5 juta. Ini bisa langsung di confirm, kemudian bisa langsung di create invoice-nya. Nah, kemudian nanti akan keluar nih dari pembuatan meja 10 tadi tuh satu mejanya berapa? 3,5 juta. Kemudian send. Nah, jadi udah di post. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian di CRM ini nanti bisa langsung di qualified. Kemudian bisa langsung ke proposition. Dibuatkan sampai nanti deal pengajuannya. Jadi antara perusahaan kami dan juga perusahaan seller itu sudah melakukan kerjasama dengan pembuatan meja 20. Seperti itu. Kemudian nanti di sini sudah won. Nah, nanti akan dibikinkan sekalian nih quotation-nya. Totalnya berapa dari si mejanya tadi. Jadi kan permintaan itu 20 ya dengan kuantitas 20. Jadi 60 juta. Nah, jadi tadi kan eh, kami melakukan pengajuan kepada PT eh, PT Arya. Kemudian PT Arya tersebut melakukan deal dengan kami untuk menjualkan produknya senilai menjualkan 20 produk meja kami. Kemudian tadi itu awalnya kan 45 juta karena memang sudah kami promosikan juga deal-dealnya sekian, namun hasil totalnya adalah 66 juta. Seperti itu. Kemudian dikonfirm. Nanti akan ada di bagian tahap sales order, nanti akan dibuatkan create invoice-nya. Dia bisa juga nih milih nih mau regular, down payment, ataupun down payment-nya yang harga fix-nya berapa. Nanti otomatis keluar. Seperti itu, confirm. Print. Jadi nanti begini.
sudah ke print, seperti ini 66 juta dari total kerjasama antara pabrik eh antara pabrik Fitra Furniture dengan toko interior Jaya. Kemudian setelah CRM, kita masuk ke tahap sales. Dari tahap sales ini sendiri tuh udah ada dua. Yang pertama, udah ada dua nih yang kita ngebangun itu kan Teriak Jaya. Tadi yang pertama senilai 3 juta karena cuma satu permintaan. Kemudian yang kedua ada Token Teriak Jaya Arya itu permintaan 20 meja dengan total 66 juta. Jadi juga bisa upload nih salesnya tuh kita mau nambah tipe customer itu sebuah pabrik atau personal. Jadi bisa juga jadi nggak harus sebuah perusahaan, nggak harus sebuah toko, tapi bisa jadi milik pribadi kita perjualbelikan misalkan atas nama saya sendiri, sertifikat Ziza, kemudian nanti ada add produknya sendiri itu meja, terus selanjutnya cuman 5 misalkan, unit price tadi 3 juta, kemudian kita send sebuah permintaannya, nah nanti ditawarin nih ke siapa penerimanya, saya sendiri, Shirley Wafik Aziza 2. Kemudian nanti akan mengajukan sebuah permintaan, kemudian confirm, dan akhirnya menjadi sales order dan akan dibuatkan create invoice-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu untuk terkait modul salesnya. Nah, kemudian yang tadi itu ada di modul accounting. Nah, accounting sendiri itu adalah untuk memanage bagian keuangan. Kira-kira di bagian modul lainnya itu udah berapa sih yang apa ya? Udah berapa sih yang sekiranya memang uang yang sudah digunakan. Nah, di purchase sendiri ini tuh kita bisa ngelihat nih dari bagian-bagian di atas ini. Nih di sini ada secara jelasnya. Kemudian bisa juga melihat langsung nominal yang sudah kita keluarkan untuk melihat purchase order-nya antara perusahaan mana aja. Kemudian untuk melihat secara langsung totalnya berapa, untuk melihat diagramnya, untuk melihat tanggalnya dan sebagainya. Terus kemudian di counting ini kita juga bisa lihat nih di dalam modul sales itu sudah otomatis ter terbayarkan. Jadi juga kita bisa memilih mau bayar lewat bank apa dengan tax returns yang mana. Di sini kita juga bisa ngupload. Nah, ini di bagian modul purchase ini nih, di modulnya si sales, kita juga bisa ngupload nih dari bill yang udah kita buat tuh ada berapa totalnya. Nah, nanti akan otomatis keluar. Kemudian akan kita, sini ada billnya sendiri, bill vendor.
Jadi langsung kelihatan nih, purchase-nya itu ada 3 membutuhkan validasi. Itu ada dari PT Kayu Abadi Sejahtera, itu senilai 65 juta yang belum terbayarkan. Kemudian ada juga by saya sendiri tadi 60 juta. Dan kemudian di bagian inventory tadi kan masih kosong kan. Nah, sini masih kelihatan nih untuk delivery order itu Kenterior Jaya karena memang belum kita validasi nih untuk melakukan penggadaan atau pembuatan dari sebuah kebutuhan. Kita validasi, kemudian kita bisa print. Jadi bisa kita return juga apabila memang kualitasnya kurang layak. S- eh, Kesimpulannya, dari beberapa modul yang sudah kami gunakan pada pabrik Mitra Karya Furnitur, di sini dijelaskan secara singkat bahwa untuk membangun sebuah perusahaan membutuhkan karyawan di awalnya, kemudian membutuhkan tahap rekrutmen juga untuk melihat prosesnya mulai dari tahap pertama, apakah sesuai kualifikasi, kemudian interview pertama, bahkan hingga interview kedua, hingga ke tahap membahas terkait kontrak, bahkan sampai menandatangani sebuah kontrak. Kemudian akan ada sebuah proses yang dimana manufacturing, yaitu membuat sebuah produk yang mana di tahap manufacturing ini membutuhkan kerjasama antara modul purchase, yaitu sebuah penggadaan ataupun supplier. Kemudian kita juga membutuhkan modul inventory untuk melihat proses itu sendiri, untuk memantau lebih tepatnya. Kemudian selain itu kita memerlukan setelah sebuah produk sudah selesai, kita juga memerlukan yang namanya produk maaf sorry, kita memerlukan juga yang namanya modul CRM untuk berhubungan dengan klien terkait permintaan klien dan sebagainya. Dan untuk saya sendiri itu untuk mengajukan, apabila kita mengajukan sebuah barang kepada klien, itu juga bisa di sales. Kemudian yang terakhir adalah di bagian tahap accounting atau modul accounting yang dimana berfungsi untuk melihat seberapa jauh atau seberapa besar ya sebuah perusahaan itu mengeluarkan sejumlah uang atau sejumlah nominal uang terkait proses bisnis itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.